Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ni'matil kitab nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tentunya tidak dipungkiri semua orang, semua hamba di dalam kesibukannya selalu bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang melimpah seperti harta, tahta yang tentunya Allah tebarkan di muka bumi ini. Namun kita semua harus bisa meyakini bahwa setiap rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadarnya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala takarannya, dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dihadirkan kepada kita semuanya. Tentunya walaupun kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar mencarinya dengan cara bekerja keras, baik siang maupun malam, bahkan sampai keesokan harinya pun, jika itu bukan rezeki kita, maka hasil yang kita dapatkan akan sebatas yang diberikan pada saat itu saja. Namun jika sudah Allah tetapkan rezekinya tersebut, walaupun kita tidak menginginkannya, kita tidak mengharapkan dari rezeki yang Allah hadirkan, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya kepada kita dengan arah yang tidak disangka-sangka. Akan tetapi di sini ada sekelompok orang, ada sebagian golongan orang yang selalu dikejar-kejar oleh rezeki tentunya, yakni golongan orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Allah menjamin dan mencukupkan rezekinya melalui berbagai tempat, melalui berbagai arah yang disangka-sangka, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu bikulli syai'in qadra. Yang mana yang termasuk ke dalam golongan orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terdapat di dalam surat At-Talaq, yang artinya barang siapa yang bertawakal adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka,
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah taala mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha semaksimal mungkin. Lebih jelasnya di sini ada 4 amaliyah, ada 4 perkara. Ada 4 cara agar kita dimudahkan di dalam mencari rezeki, agar mudah rezeki mendatangi kita. Yang pertama adalah dengan jalan bersedekah. Bersedekah adalah salah satu wasilah, yaitu memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada kerabat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganti, Allah menjanjikan pengembalian yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain maupun untuk kerabat kita atau saudara kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20, ayat yang ke-261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap butir-butirnya berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi meski bersedekah pada awalnya adalah dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya hakikatnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi dalam bersedekah sebaiknya kita tidak berharap akan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho ini, ketika Allah ridho akan sedekah, akan sesuatu yang kita sedekahkan kepada orang lain, maka secara otomatis ridho Allah lebih besar. Maka secara otomatis apa-apa yang diberikan, yang kita tasarrufkan untuk keperluan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis Allah akan mengembalikan, Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaliyah yang kedua adalah berbanyak bersyukur. Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan lebih. Kalau matematikanya Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda tentunya dengan matematika, dengan perhitungan manusia pada umumnya. Lihat saja bagaimana Allah sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang tidak mengeluh, bagi mereka yang tidak berkeluh kesah, meski dalam kondisi yang terbatas dan serba kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan menambahkan nikmatnya. Namun mereka yang mendustakan akan nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah lah sangat pedih, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wala in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian amaliyah yang ketiga yang dapat mendekatkan rizki kita adalah dengan membaca surat Al-Waqiah. Sesungguhnya surat Al-Waqiah ini juga dikenal sebagai surat untuk mendatangkan rezeki atau mendatangkan kekayaan. Surat yang ke-56 ini dari Al-Quran berisi tentang kandungan iman, juga berisi tentang kandungan tauhid, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan adanya hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berwasiat melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya ajarkanlah surat Al-Waqiah kepada istrimu karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ada seorang hamba yang bekerja di suatu tempat pekerjaannya yang mana dia digaji sangat minim. Kemudian dia mengamalkan, dia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia merutinkan untuk membaca surat Al-Waqiah pada malamnya selama 40 hari. Alhasil dia mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, yaitu dia mendapatkan gaji pengembalian yang luar biasa yang berlipat ganda. Tentunya ini adalah salah satu kisah, salah satu contoh yang bisa kita ambil hikmahnya. Bukannya berarti dengan membaca surat Al-Waqiah ini Allah kayakan kita semuanya, akan tetapi ini adalah sebagai wasilah agar kita mudah mendapatkan rezeki, kita dimudahkan akan segala kesukaran yang menghampiri kita. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah perbanyak beristighfar. Karena hakikatnya istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rezeki. Terkadang dosa-dosa kita yang kita lakukan akan menutup pintu rezeki dalam diri kita, sehingga meskipun sudah berusaha secara maksimal, kemudian tetapi rizki yang diinginkan, rizki yang diharapkan tidak kunjung didapatkan, maka beristighfarlah merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan agar manusia untuk berbanyak beristighfar jika mengalami kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun. Jadi perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah di dalam mencari rezeki, karena sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 amaliyah yang insya Allah memudahkan rezeki kita kalau kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kita perbuat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalan beristighfar kepada Allah, kita mudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur raziqin.